Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Kepala Negara kembali mengingatkan segenap jajaran penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Namun rupanya, pada periode pertama kepemimpinan Jokowi, sudah ada menterinya yang juga diciduk KPK. Salah satunya adalah Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu, diciduk KPK dalam dugaan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. KPK, pada Rabu, 18 September 2019 mengumumkan Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap, terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. Imam Nahrawi diduga menerima uang dengan total 26,5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta mengetuk palu vonis 7 tahun penjara terhadap ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Selanjutnya adalah mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Idrus menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau I. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Idrus dinyatakan terbukti menerima 2,25 miliar rupiah dari Johannes Budi Sutrisno Koco, pemegang saham Black Gold Natural Resources melalui mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih. Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edi Prabowo usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat, 4 Desember 2020. Sebelumnya, Edi ditangkap dan ditahan KPK sebagai tersangka dugaan suap penetapan calon eksportir benih lobster pada Rabu 25 November. Penangkapan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang usai tiba dari kunjungan ke Amerika Serikat. Bersama Menteri Edi Prabowo, total ada 17 orang yang diamankan lewat operasi tangkap tangan KPK, tepatnya pada pukul 1.23 waktu Indonesia Barat. Menteri Sosial Juliari Batubara digiring petugas usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu, 6 Desember 2020. Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial resmi ditahan KPK. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka. 3 orang diduga penerima yakni Mensos Juliari Batubara, Mateus Joko Santoso sebagai pejabat pembuat komitmen di Kemensos dan Adi Wahyono. 2 orang lainnya sebagai pemberi yakni Ardian Im dan Heri Sidabuke. Keduanya dari pihak swasta. Ardian dan Heri menyiapkan uang itu dalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya 14,5 miliar rupiah. Tim KPK langsung mengamankan Mateus Joko Santoso, Shelfie N dan beberapa orang di berbagai tempat di Jakarta. Pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah sekitar 14,5 miliar rupiah dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Firly. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi.